Ya, ini langsung ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, kalau Pak Presiden kan sebetulnya kan juga sudah berkata ya di Istana Bogor, siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas-bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaannya semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, Bang Irfan. Komentar Anda? Ya, saya pikir sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi ya tentang wacana penundaan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini. Sangat lugas, sangat tuntas dan sangat jelas pernyataan Pak Presiden itu yang beliau mengatakan tunduk dan patuh pada konstitusi dan taat ya. Nah ini kan mencerminkan beliau juga tidak berkeinginan yang kalau itu tidak diatur dalam konstitusi kita gitu. Saya pikir pernyataan itu ya sudah bisa kita gambarkan tentang penundaan itu masa jabatan presiden ini ya sepanjang itu tidak disebutkan dalam konstitusi kita ya kita harus taat, patuh dan tunduk pada konstitusi. Dalam arti berarti Presiden menolak dengan pernyataannya tersebut? Ya kan tidak ada diatur dalam konstitusi, ya kan jelas dikatakan patuh, tunduk dan taat. Pakai bahasa kata-kata apa lagi untuk menjelaskan? Karena banyak yang berkomentar Presiden masih abu-abu begitu, Bang. Ya itu kan interpretasi, tafsiran siapa saja, undang-undang saja itu banyak tafsiran, makanya ada bab itu penjelasan supaya tidak benar. Dijelaskan juga banyak juga mendapatkan tafsiran. 270 penduduk Indonesia saat ini kalau ditanya pasti pendapatnya 270 juga. Tapi secara pribadi Pak Presiden sudah menjelaskan itu. Saya kira itu sudah clear ya. Jadi kita nggak usah lagi kita tarik-tarik, kita seret-seret Pak Jokowi terhadap permasalahan wacana ini. Ini kan wacana, kebebasan orang berpendapat, kebebasan orang mengeluarkan pikiran, gagasan. Kenapa juga harus dilarang? Ya kan sepanjang itu diatur oleh undang-undang konstitusi ya kita harus patuh dan taat. Oke. Bang Irfan, tapi melalui hukum dan politik ya Anda ini begitu, adakah mungkin Pak Jokowi, Pak Presiden ini menginginkan ini mungkin tolong ditelusuri, tolong diselidiki? Kita nggak melakukan itu, Mas Fadil. Ya kan, karena kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan rumusan yang ada gitu. Kita nggak berandai-andai atau kita nggak berimajinasi dalam mengelola atau mengurus negara ini. Gitu. Ya, artinya kan kalau misalnya mengutip pernyataan Caimin, ya kan, itu kan salah satu partai pendukung yang ada juga di pusaran pemerintahan juga ini Bang Irfan, lalu juga Bang Zulhas dan juga beberapa mungkin tokoh-tokoh yang memang juga bersuara pro lah kepada penundaan ini. Apa sikap Presiden mengenai orang-orang ini, mengenai tokoh-tokoh politik ini? Ya kan Pak Presiden sudah menyampaikan, itu kan pendapat, wacana. Kenapa harus dilarang? Ya. Masa sih orang nggak boleh berpendapat wacana? Ya. Berarti Pak Presiden juga dengan adanya pernyataan tersebut dalam arti menolak begitu ya. Bang Irfan, kalau melihat ada menterinya juga yang diisukan begitu ya. Ditarik-tarik ya? Ditarik-tarik begitu menjadi salah satu yang mendukung juga dengan adanya penundaan pemilu 2024. Sikap apa yang diambil oleh Pak Presiden? Kan Pak Presiden mengatakan siapapun mempunyai kebebasan untuk berwacana, berpendapat. Tapi harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi kan itu. Coba digarisbawahi, dimaknai penjelasan tersebut, pernyataan tersebut. Pernyataan misalnya Menteri Bahlil gitu. Itu kan dia sampaikan bukan atas nama pribadi dia, pengusaha. Tapi ada diskusi pada saat itu dengan pelaku usaha, pengusaha. Ya kan, pendapat dari pelaku usaha ini pengusaha disampaikan. Nah itu kan menyampaikan kepada Pak Menteri Bahlil. Pak Menteri Bahlil menyuarakan. Itu kan amanah. Dan disampaikan. Kalau tidak disampaikan nanti bagaimana? Itu pendapat dari pelaku usaha. Jadi bukan pendapat secara personal Pak Menteri Bahlil. Coba dilihat lagi lah. Jadi dengan interpretasinya
jangan juga suujon dengan orang berpendapat. Ini kan orang berpendapat. Sah saja Mas Ismail Fahmi berpendapat gitu. Tidak ada yang larang. Dan itu pendapat itu diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita, pasal 28 Undang-Undang Dasar. Dirumuskan lagi dalam undang-undang. Jadi saya pikir semua orang mempunyai kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran. Sudah diatur itu. Baik. Oke, Mas Ismail Fahmi, terkait dengan statement Presiden Jokowi ini, Mas Ismail, apakah memang juga menjadi bahan perbincangan juga oleh netizen di jagat media sosial? Kan tadi kalau tadi mungkin ada sebagian kalangan mengatakan ini gray area nih pernyataannya, nah gitu loh. Ya benar, ini menjadi salah satu kalau saya lihat dari tren ya, tadinya percakapan agak turun, tapi begitu Pak Jokowi memberikan pernyataan itu naik lagi. Dan yang menjadi kritikan adalah bahkan pernyataan tadi dianggap abu-abu. Abu-abunya itu di posisi ini. Benar disampaikan oleh Pak Pulungan tadi bahwa Pak Jokowi mengikuti konstitusi. Tapi bagaimana yang terjadi kalau konstitusinya yang diubah gitu. Jadi sekarang jadi concern publik adalah kemungkinan nanti akan ada semacam upaya untuk mengubah konstitusi. Dan kalau konstitusi diubah kan jadinya mengikuti konstitusi itu, di mana misalnya presiden boleh 3 periode, periodenya bisa diperpanjang misalnya. Ketika konstitusi menghendaki, akhirnya akan jalan juga itu. Dan padahal ini kalau dilihat dari beberapa pendapat akademisi, ya tokoh-tokoh yang menolak, kalau itu dilakukan itu melanggar konstitusi ya, dari awal, rencana awal sejak di Undang-Undang Dasar 45, ya, hanya 2 periode, kemudian tidak bisa diperpanjang, dan itu yang menjadi titik kritik dari publik dan juga tokoh terkait dengan pernyataan Pak Jokowi. Oke, saya mau ke Mas Burhanuddin. Kalau melihat tadi kan masih ada gray area begitu ya, abu-abu juga. Tapi di satu sisi pernyataan Presiden Joko Widodo kalau mendengar Mas Irfan ini ya nampaknya sudah menolak begitu, firm begitu ya. Nah sebenarnya tadi kan Anda mengatakan ini ada pergeseran nih dari yang 3 periode menjadi penundaan begitu. Apa di belakang sini? Apakah memang karena mungkin melihat tokoh-tokoh yang bercuat kan ada juga yang mencalonkan diri menjadi Capres 2024. Apakah ini karena elektabilitas kah? Atau karena memang popularitas kah? Atau mungkin isu dari istana kah? Atau seperti apa? Begini, Rate, saya ingin merespon yang pertama dulu. Kalau kita lihat ketika isu 3 periode dinaikkan ke permukaan beberapa waktu lalu, itu Presiden responnya sangat cepat. 3 kali setelah isu 3 periode muncul ke publik, beliau mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Yang ada 3 jenis menurut Presiden, orang-orang yang mengusulkan 3 periode. Ada yang cari muka, kata beliau. Ada jenis kedua adalah yang menampar muka, padahal beliau sudah punya muka. Kemudian yang terakhir adalah ya ingin menjemuskan Presiden ke jurang. Nah, beberapa waktu kemudian muncul lagi agenda 3 periode dan Presiden dengan kata yang sangat firm. Dan setelah Presiden mengeluarkan pernyataan sangat tegas menolak 3 periode, perbincangan selesai. Tapi coba kita analisis pernyataan beliau terkait dengan isu penundaan pemilu yang punya implikasi perpanjangan masa jabatan Presiden. Nah, pernyataan beliau itu alih-alih menurunkan atau menghilangkan ide tentang penundaan pemilu yang punya implikasi perpanjangan masa jabatan Presiden tanpa pemilu hingga tahun 2027, tetapi justru meningkat. Tadi Bung Ismail Fahmi kan menyebut, awalnya sempat turun, tapi setelah pernyataan Presiden disampaikan justru meningkat kembali. Artinya pernyataan Presiden itu direspon oleh publik, termasuk kalangan akademisi, sebagai pernyataan yang bersayap. Tidak setegas 2 pernyataan sebelumnya. Dan ini pula yang membuat publik, setidaknya mereka yang di-capture dalam analisis drone emprit, itu mengeluarkan pernyataan atau respon yang belum tuntas sampai sekarang. Nah, apa yang menyebabkan bersayapnya tadi? Satu, persis yang disampaikan Bung Ismail Fahmi, pernyataan bahwa beliau taat patuh terhadap konstitusi, itu bisa diartikan lain ketika konstitusi sudah dirubah. Nah, yang kedua adalah mengatakan mereka-mereka yang punya aspirasi penundaan itu sebagai wacana yang bersifat demokratik. Artinya ada semacam kesan bahwa Presiden memberi angin buat siapapun termasuk orang terdekatnya
untuk menggulirkan wacana tersebut. Meskipun wacana tersebut secara tekstual bisa diartikan berbeda dengan jadwal 5 tahunan yang sudah dijadwalkan oleh konstitusi. Jadi ini yang menurut saya menyebabkan isunya belum selesai, tidak setegas Mas Burhan. pernyataan sebelumnya ketika Presiden merespon ide tentang 3 periode. Secara atau gini lah, mungkin pertanyaan saya ke Mas Burhan gini. Jadi Pak Jokowi tahu dong isu penundaan ini. Maksudnya bergulirnya. Saya tentu kalau bergulirnya kan tahu dong. Nah ini lagi-lagi nih Arfi, coba di 2 pernyataan sebelumnya ketika Presiden menolak 3 periode itu kurang lebih 3 hari setelah isu meledak, Presiden mengeluarkan pernyataan yang keras. Tetapi dalam kasus penundaan pemilu yang punya implikasi perpanjangan, itu Presiden baru merespon 2 minggu. Itu pun pernyataannya atau responnya itu ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai respon yang bersayap. Jadi Pak Muhaimin kan mengeluarkan pernyataan sekitar minggu ketiga bulan Februari. Jadi cukup lama itu Presiden merespon ide yang bergulir ya terkait dengan permintaan kalangan elit untuk menunda. Sebagian elit ya, karena banyak juga elit politik termasuk Ibu Mega, kemudian kita dengar Pak Prabowo, termasuk Pak Surya Paloh yang sangat keras menuntut agar konstitusi ditegakkan. Baik, at all cost. Kita akan mendengar nanti pendapat dari Bang Irfan Pulungan seperti apa. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, saya langsung mau ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, kalau melihat di online nih Bang ya, saya kutip ya. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Dan mereka Luhut meminta untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Hal ini diketahui nggak sih Bang Irfan oleh Pak Presiden bahwa Menko meminta 3 partai begitu untuk menyuarakan penundaan pemilu? Itu silakanlah dikonfirmasi ya ke Pak Luhut ya. Yang jelas Enggak, tapi sikap Presiden sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden tentang wacana penundaan ini. Sikap Pak Jokowi sudah jelas dan tegas. Dan kita juga sudah mendengar bersama-sama tentang pernyataan beliau itu. Ya, kan wacana ini bergulir di kalangan pimpinan partai politik yang berpendapat, mengeluarkan pikirannya. Pendapat itu yang disampaikan adalah sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mereka temui di daerah. Nah, itu kan pendapat Tapi juga. Pak Jokowi akan mengambil langkah lebih tegas nggak seperti sebelumnya begitu? Pernyataannya benar-benar firm, karena kalau tidak ini kan akan terus bergulir, Bang. Apanya lagi yang harus ini? Yang langkah apa lagi sudah disampaikan. Apakah kurang jelas, kurang paham dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut? Ya kan? Kalaupun sebagian orang menafsirkan tentang pernyataan itu, ya silakan berpendapat lagi. Itu kan tafsiran. Memang tidak semua orang akan merasa puas dengan sebuah pendapat. Ya, tadi dikatakan Mas Burhanuddin dia menganalisis itu, silakan pendapat Mas Burhanuddin menganalisis. Agak berjeda gitu ya respon dari presidennya ketimbang yang soal penambahan periode. Ya Pak Jokowi kan sekarang lagi bekerja dengan keras ya. Banyak program-program yang strategis nasional yang harus dikerjakan. Ya kan? Jadi dia konsentrasi terhadap pekerjaan pembangunan Republik ini. Gitu. Pandemi ini juga belum selesai. Bang Irfan, walaupun tadi dinyatakan bahwa pernyataannya Presiden Joko Widodo yang sesuai dengan konstitusi bisa diarahkan ke ranah abu-abu, karena bisa saja sesuai dengan konstitusi nanti malah yang dirubah konstitusinya, amandemen undang-undang yang dirubah. Ini yang saya juga nggak habis pikir. Interpretasi abu-abu itu apa tafsirannya, apa penjelasannya? Kan susah juga ini. Menurut orang sebagian itu adalah wilayah abu-abu. Tapi bagi kami itu sudah jelas, bagi sebagian masyarakat itu sudah jelas, tegas, dan sangat lugas, ya kan? Itu kan tafsiran, interpretasi sebagian orang yang menyatakan, kok ini masih kata-kata bersayap, masih di wilayah abu-abu. Kalau ini nanti terjadi, berarti setuju dong. Itu kan berandai-andai. Sekarang adalah
Pak Jokowi tidak punya keinginan untuk melanggar konstitusi. Jelas, sangat tegas, taat, tunduk, dan patuh kepada konstitusi. Apalagi coba? Jangan selalu diseret-seret ini wilayah-wilayah yang bukan menjadi tugasnya Pak Jokowi. Beliau konsentrasi bekerja. Apalagi sekarang pembangunan infrastruktur IKN menjadi konsentrasi prioritas ya. Yang kita targetkan 2024 sudah bisa berjalan efektif pemerintahan di IKN, Ibu Kota Nusantara. Begitu, jangan diganggu lagi perusahaan-perusahaan yang masih berwacana politik ini terhadap yang katanya ada keinginan-keinginan yang memang belum jelas, ya kan? Jadi rujukan kita harus pada konstitusi, rujukan kita pada regulasi yang ada. Saya pernah berbincang juga dengan petinggi PKB. Petinggi PKB justru malah menjelaskan maksud pernyataan Caimin itu, Ketua Umum PKB-nya, karena salah satunya faktor Ibu Kota Nusantara ini juga yang memang perlu mendapat pengawalan. Karena kalau 2024 ya ini ibaratnya kan masih butuh waktu lagi seperti itu. Itu kan pendapat juga, Mas. Kan itu pendapat. Silakan aja orang berpendapat. Republik ini kan dibangun dengan kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam konstitusi kita, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan juga dalam pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jelas, sangat tegas di situ. Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Baik. Ya kan? Orang berpendapat, orang berwacana. Apakah pembangunan IKN ini akan bisa selesai di tahun 2024, makanya harus dikawal. Ini kan pendapat. Baik, baik. Ya kan? Silakan Mas Fadil kalau mengeluarkan pendapat dengan tafsiran yang personal, ya tidak dilarang sepanjang pendapat itu ya dapat memberikan hal yang positif. Oke. Baik, kita masih menanti nih apakah memang wacana ini masih akan terus bergulir begitu ya, khususnya di media sosial. Namun sayang sekali waktu kita terbatas ya, Via. Ya. Terima kasih banyak Mas Ismail, Mas Burhanuddin dan juga Bang Irfan Pulungan sudah berbagi informasi pagi ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi usai yang satu ini.